Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Aksin dan hari ini Masya Allah akhirnya tahu gak sih aku ngefans banget, beneran ngefans sama Dr. Elvin Gunawan. Beneran aku udah sering banget ngikutin narasi-narasi beliau karena bahasanya lugas banget dan buat orang awam seperti Iin bahasa beliau tuh sangat mudah dipahami Insya Allah. Terus ketika kita menghadapi kasus yang lagi viral ini dok, alhamdulillah kan qadarullah kita dihubungi oleh seorang anggota dewan namanya Teh Anya untuk nemenin beliau menemui korbannya langsung di rumah sakit itu. Itu kejadiannya malam minggu kemarin sih dok. Terus ketika aku udah banyak dialog, terus muncul begitu banyak pertanyaan dan kegalauan di hati aku gitu. Terus aku pikir kayak aku harus banget nanya sama orang yang ahlinya gitu, kayak supaya aku dan juga masyarakat makin paham ini tuh apa, ini tuh kenapa gitu. Jadi moga-moga apa yang nanti akan diterangkan oleh dokter bisa menjadi pencerahan dan juga edukasi buat masyarakat belajar dari kejadian ini gitu sih dok. Saya Iin Aksin dari Visuland dan ini Dr. Elvin Gunawan dari Mental Hub ya dok. Ya, Mental Hub Indonesia. Mental Hub Indonesia, dan dokter juga punya klinik di Bandung. Nama kliniknya apa dok? Karya Sehat Nusantara di Soreang. Karya Sehat Nusantara di Soreang. Beliau juga praktek di rumah sakit ya dok? Ya, di Limijati. Di Limijati. Oke. Beliau seorang psikiater dan banyak bicara di banyak media sosial. Jadi insya Allah kita bisa banyak bertanya tentang kasus ini. Oke. Dokter, pertama-tama kan gini ya dok, rata-rata masyarakat kita hari ini tuh bener-bener pay attention-nya ke korban kan, karena kayak kasihan banget segala macam gitu kan. Cuman ketika Iin malam minggu kemarin nengok korbannya dan memang Masya Allah hancur banget sih dok, itu ngeri banget sih, sampai aku pikir ini siapa yang bisa melakukan kayak gini gitu, kayak bukan manusia dok, karena maksud aku kayak nggak cukup cuma dipukul. Dokter kebayang nggak sih itu bibir? Aku waktu sibuk mengawasi juga ini kerusakannya bisa kayak gini, kenapa ya? Karena itu nggak mungkin pukulan dok, itu digunting, karena sebagian bibirnya tuh habis. Aku sampai nggak berani lihat tuh. Aku mau lihat sih ke dokter, Aku nggak mau, takut. Aku tuh kalau isu-isu kekerasan kayak Iin sebenarnya isu ini kan kebetulan naik ya, tapi masyarakat kita tuh cukup banyak juga korban-korban yang nggak berani speak up. Nah itu. Nah kalau yang ini kan memang sudah kronis ya, udah lama gitu kan, terus udah gitu juga lukanya udah sangat heboh. Sebenarnya juga banyak kekerasan-kekerasan yang di tahap-tahap awal tuh justru yang orang nggak bisa lihat. Gitu, mungkin orang ini juga tidak langsung dihajar di muka dan lain-lain ya sebenarnya, tapi kalau kita tahu mungkin ada tetangga-tetangga kita yang kalau lagi belanja sayur tiba-tiba kita lihat ada lebam. Nah itu dia. Ya, atau misalnya kok kita ketemu matanya tiba-tiba yang udah pendarahan itu yang udah merah sampai bengep gitu kan, nanti ngomongnya pasti jatuh. Nah sebenarnya kita sebagai perempuan juga tahu jatuh mana sih yang heboh kecuali jatuh ngantuk batu kan gitu sebenarnya. Atau yang tiba-tiba kepalanya dijahit gitu, sebenarnya banyak kejadian-kejadian gitu. Cuman kita nggak aware aja atau memilih nggak mau ikut campur. Itu dia. Itu kayak sebenarnya di kasus ini kan kalau dilihat perjalanannya kan itu cukup lama. Panjang. Pindah-pindah tempat dan semuanya bertetangga, bukan rumah private yang mewah di komplek gitu yang dia dijadikan ratu di rumah. Enggak. Tapi semua di kos-kosan kan ya, di kontrakan pula. Itu pertanyaan aku loh, emang tangguh-tangguhnya seseorang ketika dipukul apa nggak nangis ngejerit tuh? Ya itu rintihannya. Atau misalnya tahu bapak kosnya tahu ini berkeluarga, kita nggak pernah lihat istrinya ya. Betul. Sementara istrinya nggak pernah kerja, nggak pernah apa, kan minimal ada jiwa kepo ya. Sementara kita nih 62 nih kepo banget kan, tetangga teriak dikit aja kita langsung kupingnya nempelin kali ke situ gitu ya. Jadi ada keabayan sosial juga sih di situ. Itu prihatin banget sih, prihatin banget. Dan dokter tahu kan ceritanya kenapa kasus ini akhirnya bisa sampai ke rumah sakit? Tahu. Bukan karena awalnya masyarakat yang menolong. Betul. Tapi nah ini juga jadi menarik dok. Ini kita aclok-aclokan nggak apa-apa lah ya, yang menarik lah. Kan namanya juga ini ya, menggali kan ya. Menggali dari penasaran. Iya, ini tuh aku tuh benar-benar mendengar cerita kemarin waktu aku di rumah sakit mendengar paparan yang bersangkutan dan keluarganya. Aku nanya kan, ini akhirnya alhamdulillah bisa kemudian sampai di rumah sakit, gimana ceritanya? Ketika selama ini memang dibilang dia nggak pernah bisa menjerit gitu, nggak bisa minta tolong dan seterusnya. Katanya karena si pelakunya itu telepon. Maksud aku, dok, ini menarik sih. Kok ada titik dia tiba-tiba sadar? Padahal itu dia kayak bunuh diri nggak sih? Dia menelpon ke keluarganya dan dia tuh minta tolong ke bapak kosnya agar si korban dibawa ke rumah sakit karena jatuh di kamar mandi. Jadi makanya kenapa si korban itu dipakein hoodie, dipakein masker, dibawa ke RSAS. Tapi kan si pelaku ini harusnya tahu, ini masih bisa ngomong loh, nggak mungkin dia nggak cerita. Berarti dia bunuh diri nggak sih? Maksud aku, kalau yang
kenapa nggak dibiarin mati aja supaya identitas pelaku nggak ketahuan. Tapi ini alih-alih dia masih minta tolong bapak kos, kemudian bapak kos bawa dia dengan dia si pelaku ke rumah sakit, didaftarin, kemudian memang dia kabur, tapi kemudian dia telepon ke keluarganya si pelaku nih, telepon ngasih tahu anak bapak ada di rumah sakit. Nah, aku jadi mikir, ini si psikopat satu ini apa dia muncul titik sadarnya gitu? Sebenarnya enggak sih ya, sebenarnya kalau dilihat ini tuh kan gambaran antisocial personality disorder kan sebenarnya. Di dalamnya tuh memang ada yang sisi agresif dan kalau orang awam mungkin ngomongnya psikopat atau sosiopat sebenarnya. Memang ada proses sadisme di dalamnya, dia sangat menikmati momen-momen sadisme itu. Tapi kita nggak tahu juga karena belum ngobrol sama pelakunya ya, apakah pada saat dia melakukan kekerasan dengan under influence drug atau dalam kontrol zat. Misalnya dia pakai zat-zat yang mungkin stimulan atau yang membuat dia ada kayak hipnosisnya gitu ya, sehingga akhirnya melakukan kekerasan itu dengan mudah. Nah terus yang kedua, kita juga nggak ngerti tadi yang kalau misalnya dibilang kenapa di titik ini jadi kelihatan nggak pinter. Iya, kayak bunuh diri kan dia. Iya. Apakah sebenarnya dia lebih takut dengan pasal mati? Karena kan tetap aja orang tahunya dia yang ngontrak kan, jadi jejaknya akan lebih mudah. Kalau ini kan sebenarnya kalau dilihat dari ceritanya kan dia mau kabur, si bapak kosnya ini yang harusnya jadi penanggung jawab kan kalau dari cerita awalnya. Cuman bapak kosnya udah ketakutan karena dicecer kan, kenapa yang kayak gini dateng gitu kan. Jadi dramanya berbeda karena di luar kontrol dia. Gitu. Nah untuk korbannya sendiri, biasanya pada korban-korban kekerasan tuh sering terjadi yang namanya Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu? Iya, jadi dia tuh kayak seperti gangguan proses pikir, di mana korban kekerasan itu justru malah melindungi pelaku kekerasannya. Oh gitu? Iya. Karena terlalu cinta atau karena ada rasa empati yang berlebihan? Dari korbannya? Dari korbannya. Kadang misalnya kita tahu nih, oh ternyata kasihan ya laki ini dulu juga digebukin. Nah itu yang paling sering tuh. Dia melakukan kekerasan karena dulu juga dia melihat kekerasan. Karena dulu juga dia ada di titik dipukulin mungkin atau dia yang sebagai korbannya. Makanya dia menunjukkan dominansinya nih sekarang. Nah ketika yang korban ini baik, dia tuh kadang suka wajar lah dia mukul. Dulu juga dia dipukulin dengan heboh. Toleransi kekerasannya lebih tinggi dan itu penelitian sudah menunjukkan bahwa anak-anak yang terlahir dengan proses kekerasan punya toleransi kekerasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang terlahir dengan zona aman. Oh gitu dok. Gitu, makanya aku suka bilang kalau lagi mengedukasi tuh proses keributan di rumah tangga di daerah-daerah yang kita tahu memang daerah Bronx yang angka kekerasannya tinggi, kriminalnya tinggi, keluar masuk penjaranya tinggi, itu akan beresiko melahirkan anak-anak yang nggak baik-baik aja. Iya. Karena di proses neuroplastisitas kehamilan udah pasti bermasalah, gizi udah pasti tidak maksimal, proses neuro ininya juga nggak baik, pertumbuhan neuronnya juga nggak baik. Nggak usah ngomong lagi tentang pola asuh karena ibu bapaknya nggak ada bekal, jadi kasarnya udah bibitnya nggak bagus, pupuknya juga nggak dikasih. Ya kita tinggal nunggu nanti, ditambah sekolah kita zonasi sekarang, makin ngumpul lah semuanya. Makanya ada sekolah yang gurunya sampai stres, karena semua kenakalan remaja ada. Ngumpul di satu kelas itu. Ditambah dengan orang tua yang tidak bisa berkoordinasi juga. Kadang nggak paham juga mungkin. Betul. Karena menurut dia normal, anak saya segini normal dibandingkan anak tetangga. Nah jadi persaingannya di level nggak normal semua. Ya Allah, sedih banget sih itu. Gitu, jadi mungkin ketika dia misalnya awalnya mungkin mukulin dulu ya, korban mulai berontak dan lain-lain, dianggap dia kan menentang. Karena kalau dilihat dari ceritanya, aku jadi gara-gara mau ketemu Tain, aku jadi pelajari kasusnya. Iya, jadi ngikutin, stalking kan, jadi nyari gitu. Jadi kelihatan lah gambar-gambar. Korbannya banyak yang speak up. Betul, karena kira ada ruang aman buat saya cerita. Tapi memang dok, kalau korban yang lain berarti ketika menyadari ini orang sakit psikopat gitu ya, dia sempat kabur kan, maksudnya tidak terlalu berkelarut-larut gitu. Dan awareness-nya nyala kan. Betul. Mungkin itu di level mental yang sehat Iin. Kan dalam proses mental yang sehat tuh kita punya kemampuan kognitif yang baik, kemampuan emosional baik. Emosional tuh salah satunya adalah cemas. Jadi ketika kita tahu ini kayaknya di luar normal, makanya ada yang waktu speak up kan bilang jalannya beda sama jalan ke rumah saya. Nah langsung diturunin kan, ya terus baru dicaci maki teh gening kan gitu. Nah akhirnya setelah itu udah, tapi ada mungkin yang dideketin tuh secara mental nggak stabil. Jadi ketika dia melihat kayak gini, akhirnya ada juga yang mau sama saya. Buat dia sasaran empuk sih. Iya, makanya orang-orang sakit mental nih, yang mentalnya nggak baik-baik aja, itu sasaran nikmat buat perilaku-perilaku toksik. Itu aku perhatiin ya dok, kan akhirnya
yang bersangkutan korban menunjukkan luka, selain menunjukkan luka-luka, ternyata menunjukkan juga tato-tatonya gitu ya. Ih gila loh, itu gila banget sih. Korbannya tato juga. Korbannya ditato, maksud aku itu senarsis-narsisnya seorang pelaku. Enggak dong, muka si pelaku nempel di sini, muka segede gambreng. Nah, itu kan antisosialnya. Mukanya si pelaku ada di tangannya korban. Jadi kayak apa sih gitu ya? Gila aja gitu ninggalin. Hak milik tapi. Iya hak milik. Hak milik. Selain di sini kan THYT forever in love. Wah banyak sih gambar. Tapi itu buat korbannya kadang itu adalah bentuk pembuktian cintanya. Nah itu makanya kenapa orang tua tuh penting banget buat ngebekelin itu. Jadi nggak apa-apa karena gue cinta banget, gue rela Iya. di stem hak milik. Betul. Nah proses gaslighting dan evaluasinya kan kadang muncul ya. Kenapa kamu nggak mau ditato? Masih mau sama yang lain? Kenapa kamu nggak suka ada foto saya takut dilihat sama orang lain? Kan enak. Kalau orang kognitifnya udah kena kan, aduh lamun ketemu mah hayang kebagian nyambok hiji sekali berarti kalau miluan aku mah. Bener, maksudnya kalau makanya aku tidak begitu suka ikut isu gitu karena aku jadi emosional teh, udah emosional tuh bisa ngomong, isukan aja jadi uring-uringan di imah, jadi makanya aku bisa makanya karena nggak habis pikir kan, gitu. Nah Lara kan terus aku jadi kan gara-gara si netizen ya hebat, jadilah aku lihat TikToknya kan AI-nya wow pisan ya, pas ningali AI aja bandingan netizen hasil jadi detektif nah kan, ya Allah ya Robi model kieu, itu. Tidak hese. Masya Allah. Cuman narsisnya lebih kelebihan ya sampai dia pede muka. Orang lain mah tato nama oke lah dok. Iya. Makanya kan munculnya kan antisosial personality. Antisosial personality. Tapi dokter sempat menyebutkan dia psikopat apa sih? Psikopat itu kan bagian tertinggi dari kan antisosial tuh ada renangnya juga. Iya, nah iya. yang level yang tingginya tuh psikopat dan sosiopat. Sebenarnya itu kan part of mutilasinya juga kan. Oke. Nah nanti dari kecil aja kita tinggal lihat nih, nanti tinggal tunggu ketemu manusianya, sama ketemu orang tuanya. Apakah dari kecil sebenarnya dia udah ada gejala-gejala conduct disorder juga? Dari kecil ada conduct sosial disorder. tuh udah kelihatan dari kecil kayak. Nah ini yang pertanyaan aku nomor satu sebenarnya balik lagi. Iya. Tadi. Dari kecil kelihatan apa Biasanya suka ciri-cirinya? nyiksa binatang. Oke. Kalau ketemu ngebulinya berlebihan, ya maksudnya kalau ngebully antar anak nggak ada yang bener ya Tein, tapi kadang kita tahu kan ini jokes anak lah ya, kadang-kadang terlalu rude gitu kayak misalnya ih badan lu gemoy gitu ya, atau badan lu gembrot gitu ya udah ya gitu ya. Tapi ini tuh sampai yang kan ada kenakalan remaja yang kita tahu dulu misalnya nyemplungin kepalanya sampai ke pokoknya yang ekstrim lah kita bilang ini kayaknya udah bukan normal. Nah itu mungkin ada conduct disorder nggak di situ. Jadi jangan-jangan tapi kita juga mungkin harus aware, jangan-jangan orang tuanya nggak tahu karena nggak perhatian juga. Tapi punten narik lagi ke belakang dok, sampai dia punya kecil-kecil punya jiwa sebengis itu bisa kasar sama binatang, itu kenapa dia terbentuk kayak gitu? Akan ada yang faktor genetik juga, apakah di keluarganya ada yang kayak gitu. Tapi biasanya yang nurturingnya ini yang paling parah. Nurturing berarti perawatannya, pola asuhnya. Betul. Jadi yang sebenarnya sekarang sambil nunggu ini yang kita bisa cek tuh sebenarnya adalah keluarganya. Bener, latar belakang keluarga. Latar belakang keluarganya dan riwayat di keluarganya ada yang kayak gini juga. Atau dia juga mendapatkan kekerasan juga yang sama, mungkin nggak sih? Betul, ya bisa mungkin munculnya nggak agresif sadisme yang kayak sekarang ya, tapi kita tahu ada perilaku beresiko namanya. Misalnya kita keluarnya judi, ya, atau misalnya kenakalan remaja lainnya, atau kenakalan remaja yang di luar normal. Nah, kalau riwayat keluarganya ada yang kayak gitu semua, berarti kita ketemu faktor genetik dan faktor sosial yang sangat dominan. Oke. Gitu. Jadi menarik banget sih untuk mempelajari nurture-nya itu. Sebenarnya kalau ya. sambil nunggu ini kita bisa cari yang lain gitu ya, kayak faktor riwayat sekolahnya, teman sekolahnya kayak gimana. Jadi fokusnya coba digeser juga ke pelaku, agar kemudian memang kita jadi bisa profiling lebih baik. Betul. Kayak misalnya dia kan kerja di salah satu perusahaan, debt collector. Nah di debt collector dia kelihatan lebih berani nggak? Atau dia tipenya gaspol aja nih, ada hukum habak segala macam, ngambilnya dengan kekerasan. Ya tanya dari riwayat penggunaan zatnya, karena biasanya perilaku agresif itu dipicu juga oleh salah satu stimulan. Aku denger sih kayak, kan aku nanya ke korbannya, aku bilang, teh emang waktu teteh kayak nangis gitu, nggak ada banget tetangga yang mencoba menolong. Terus dia bilang dia itu galak banget, jadi kayak tetangga aja batuk dimarahin katanya sama si pelaku, karena membuat terroring kan, supaya nggak mengganggu dia punya teritori. Jadi orang kayak udah segen duluan. Betul. Males gitu ikut campur ya. Dibikin takut kan, kan kadang kita tuh kadang takut juga main kayak gitu ya. Udah jangan sama itu mah rese. Udah itu mah mau misalnya ribut ya liar, udah nggak tibatan liar orang hidup kayak gitu liar gitu kan. Jadi mungkin nggak mau. Benar.
Nah, proses itu kan berulang tuh, pola dia kan berulang. Iya. Dia datang ke tempat baru, dia bikin ketakutan, terroring, dominansi Karakternya dibentuk teritori. dulu. Betul, makanya ini bukan masalah gangguan narsistik sederhana, ini sebenarnya gangguan antisosial sih. Karena ya ini yang dipertanyakan oleh banyak orang, sampai ada teman tuh bilang gini, kayaknya mending dibunuh sekali mati aja deh, jangan disiksa pelan-pelan sampai 2 tahun gitu. Itu kan kayak daripada dia melihat apa yang terjadi, udah minta pertolongan, matanya dicolok, dipukul pakai besi, terus supaya dia nggak kabur, kakinya dihantam, lututnya dong dok gitu. Betul. Nah sih mau juga disiksa perlahan gitu kan, Karena dia udah menderita. dijadikan miliknya ya. Gila sih. Emang dia kan hanya menjadikan ini miliknya. Jadi mungkin pikiran dia bukan berpikir supaya dia nggak teriak dan nggak apa ya, tapi selamanya jadi milik dia kan. Nah, nanti makanya jadi menarik banget kalau ketemu pelakunya sih sebenarnya. Apakah melakukan itu karena takut ditinggalkan? Karena kan kalau dilihat riwayat hidupnya banyak ditinggalkan orang nih orang. Iya. Nah itu makanya ketemu orang tuanya penting banget sih. Aduh pengen banget sih. Karena profilingnya bisa jadi lebih baik kan. Iya. Nah untuk yang korbannya juga kita mesti tahu kan kenapa dia bisa attach banget. Betul. Nah, Jadi apakah both side. betul? Apakah dia juga punya gangguan attachment gitu ya? Jadi terlalu banyak yang bisa digali ya. Digali gitu. Gini ya dok, mungkin orang kadang-kadang mandangin aneh ya. Karena maksudnya, karena aku tuh memang akhirnya jadi banyak fokus juga ke pelaku. Kenapa? Karena concern aku kan di mental health campaign. Maksud aku, boleh nggak ini kasus mengerikan, tapi jangan sampai kita nggak dapat apa-apa dari kasus ini. Betul. Kita cuma heboh doang, mengeluarkan energi banyak banget, tapi apa sih pelajarannya gitu? Kenapa aku sengotot itu dokter, pengen nolong orang tuh dari masih kecil, karena aku selalu punya pemikiran, kalau kecilnya kita nggak tolong, gedenya bisa jadi monster. Betul. Dan kalau udah jadi monster, aku juga semua orang banyak yang takut kan, mau digimanain. Tapi kalau kecil dan kita udah tahu ilmunya ada potensi bakal ke sana, bisa dong kita gap dulu. Betul. Gitu, itu yang kenapa mata rantai ini harus diputus. Benar, supaya makanya nggak ada lagi korban baru dan Betul. kemudian bentuk lagi monster-monster yang lain gitu. Benar Tein, benar banget. Makanya kan kalau kita mengedukasi kesehatan jiwa, semua petnya tuh jelas. Iya, Prevensi, promosi, itu satu jalur. Terus kuratif, ngobatin kalau udah sakit. Dan yang terakhir adalah rehabilitatif. Kan membuat dia bisa bersatu lagi dengan komunitas sosialnya. Tapi masalahnya, proses pembiayaan BPJS kan paling banyak adalah kuratif. Kita juga kadang dokter spesialis banyaknya di kuratif, walaupun ada teman-teman yang memang sangat tertarik dengan isu promosi prevensi. Tapi balik lagi, support pemerintah di kita untuk promosi prevensi juga sangat minim, terutama kesehatan jiwa. Banget. Ya, akhirnya cuman kayak di faktor gini nih, nanti semua bersuara ya. Iya. Terus hilang lagi, kayak Gone with the Wind. Exactly. Bener, dan selalu begitu. Dulu Iya, ingat yang dulu yang bikin aku emosi apa ya? Yang anak di Tasik yang ngebully terus sama hewan. Iya. Itu kan. Terus yang di sliding tackle tiba-tiba udah punya kanker itu loh. Iya. Terus yang ditolong Bu Tain juga. Iya. Yang anak kecil Yang di cacingnya Garut. banyak. Iya. Yang di Garut. Yang keluar cacing. Betul. Maksudnya itu kan cuma kayak Rame sesatuan. kayak petasan cengek jadinya. Bener. Terus kita jadi kesel kan, maksudnya Bener. loh. Padahal kalau kayak gitu nanti biasanya ya kita dengarkan pendapatnya apa. Ya, udah ngumpulin, kita udah capek mikir, udah aja hilang gitu. Iya, kayak bener. gimana sih? Bener. Datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Jalangkung pisan. Iya kan liar kalau udah kayak gitu. Nanti nyindir program deh gitu. Nanti giliran programnya jalan setengah. Terus kita bilang, ini jadi mau gimana? Karena emang promosi prevensi nggak ada angkanya. Iya. Padahal ya, karena kami juga di Peaceful Land kan ngerjain kurasi ya, kuratif pengobatan. Itu kan ngerjainnya lebih sulit banget. Aduh, Masya Allah. Capek banget. Capek pisan. Coba supporting itu dan ini kan. Betul, kasarnya kalau bangun rumah, itu kan udah jadi rumah setengah ya Tein. Mau gimana kita bikinin atap kalau rumahnya aja banyak yang kropos kan. Nah, pas dilihat, pas udah kita tambal-tambal, ternyata nggak ada fondasi juga lagi kan. Kan akhirnya jadinya capek. Bener. Nah, aku tuh setelah banyak nanganin yang kayak gitu, dok, aku tuh jadi pengen bermain di tataran preventif. Makanya masuk ke campaign mental health kan. Tapi memang, aku ngerasa memang program pemerintah untuk preventif itu nggak nggak ada untuk kesehatan mental. Hampir nggak ada. Ini nggak usah jauh-jauh di sekolah. Iya. Tempat semua bullying pasti ada. Iya. Berapa sih sekolah yang peduli tentang bullying juga? Bener. Paling bikin seminar anti bullying, udah aja. Gitu. Iya. Parenting class, udah aja. Iya. Sibuk sama MBG. Iya, Masya Allah, bener banget. Gitu. Dok, curhat 5 menit dok. Ini tau gak, aku pernah nanganin satu kasus sodomi massal di Sorayang.
Jadi korbannya udah jelas ada, pelakunya anak kecil. Ini kan mata rantainya luar biasa. Dan pelaku 14 tahun korbannya tuh banyak banget loh. Terus akhirnya dua sekolah yang jadi tempat korban-korban ini minta dilakukan psikoedukasi dong. Aku senang hati banget, aku gandeng para psikolog yang mampu melakukan psikoedukasi. Kan walaupun kami ini gratis ya dok, tapi kan minimal mah konsumsi ayam meren. Oh, gitu. assalamualaikum Bu. Itu Di Jawaku hatur nuhun. Alhamdulillah untung ada Teh Iin. Insya Allah dibayar sama amal ibadah. Gitu. Subhanallah, tabarakallah. Aku udah kayak meminimalis budget dok. Maksud aku ini kita cuma ngasih konsumsi loh buat pemateri doang. Jangan salah, sama namanya kolaborasi. itu. Bener banget. Iya, tak pisan bahasa. Coba tangan. Cuma aku tuh udah berbuih-buih half cry ya dok, ngasih tahu kita harus melakukan psikoedukasi. Terus kayak kita bisa melakukan screening agar kemudian korban-korban yang belum terjaring, kalau kejaring kita bisa melakukan terapi ya dok ya. Secara psikologis bisa diterapi anaknya supaya tidak timbul trauma atau menjadi pelaku baru. Jadi itu udah gak gede dok, cuma 4 juta. 2 sekolah. 4 juta, aku masukinnya ke dinas dok, bukan ke sekolah yang bersangkutan. Gak ada dong biayanya dok. Gak ada. Korbannya Tiba-tiba doa, amal dan ibadah. Iya, masya Allah. Tapi kan iya, tong lupa. itu Tetap ada kunjungan ya. Nanti sambutan loh Bu. Jangan salah. aku tuh capek banget maksudnya kayak. Tapi karena saking upsetnya aku dan ngerasa ini bahaya banget, kita tetap lakukan. Tapi maksudnya di situ aku ngerasa bener ya mental ini nggak dianggap satu hal yang prioritas Enggak loh. Padahal aku waktu mengedukasi aku bilang Katanya nggak ada anggarannya. Benar, cukup satu orang yang bikin satu sekolah kacau kan Bu. Iya benar. Satu desa, satu orang aja yang bikin kekacauan. Bener. Atau saya Iya. pandemi itu. Iya, yang bikin dia misalnya ngelempar batu apa segala macam ya. Maksudnya, padahal kalau mau diobatin tuh harganya murah banget Teh Iin dan di cover sama BPJS dan ada obatnya di Kemenkes kalau mau. Bener. Tinggal niat. Bener. Ya Indonesia tuh nggak kurang orang pinter Teh Iin. Itu bener Cuman kurang orang yang berniat baik dan berintegritas. Betul, yang bisa konsisten ngawal Iya. ya. Apa karena ini ya dok ya? Karena nggak banyak orang paham tentang isu mental dan how to handle-nya di tataran mereka pengambil kebijakan ini, sehingga mereka memang ketika bikin program kebutuhan kita dalam pengertian tidak terakomodir gitu loh dok. Ya, emang tidak diniatkan untuk begitu karena penjajahan paling mudah sekarang adalah kebodohan Emang dibiarin bodoh dan kemiskinan. emang dibiarin Paling miskin. enak. Makanya kasih 20.000 juga udah alhamdulillah. Ya Allah, kesel. Sekolah nggak usah tinggi-tinggi. Karena makin tinggi makin kritis. Makin kritis makin susah disetir. Makanya disebutnya untuk kita yang berjuang itu kita diajarin yang namanya teori helplessness, dibikin putus asa. Desperate. Ya, jadi kalau misalnya gampangnya gini lah, ini input nih, ini yang dikasih saran nih Teh Iin. Kita ngomong terus nih ya, nggak bacot, wah bibir gak pika berfiller gitunya. Tapi dilupa, di tengah tuh ada yang namanya titik black hole-nya. Oke. Masalahnya pesan kita tuh nggak pernah diizinkan nyampe ke sini. Oh. Jadi semua masuk ke titik black hole. Jadi menguap aja. Betul, emang sengaja dimasukin ke black hole supaya yang ngomong nih udah di titik nyangges, orang ngomong gitu di dangu, dah. Sedih banget sih. Nah makanya nanti yang ini, tapi kampanye kan beda. Iya. Tetap berikan saran dan masukan buat kita. Ayo orang ngomongnya gak baceot dari kanan kiri 8 penjuru mata angin dari yang didengar. Bener. Ya udah akhirnya kan jadi emosi jiwa. Iya. Ada satu titik, nauzubillah, jangan-jangan orang-orang yang tadinya persisten konsisten ini jadi gila. Dibikin putus asa emang. Jangan kita jangan ya. Kita Betul, jangan, makanya itu kezoliman Kita jangan. tertinggi. Gitu. Makanya kan orang akhirnya udah mikirin diri sendiri aja, mikirin orang juga nggak didengerin kan gitu. Nah itu namanya learn helplessness, itu teori perilaku. Aduh, jangan sampai kita terjebak ke situ dok. Kami jangan ya dok. Gitu, makanya Jangan. jangan masuk ke dalam sistemnya. Jadi biarkan kita bisa tetap berkontribusi dengan mengkritik kan. Sebenarnya tapi kan kita mengkritik dengan saran loh Teh Iin. Kita mengkritik dan aku juga memberikan solusi dikit-dikit sih dok. Bener betul nggak? kan? Nggak Kita cuma mengkritik kayak dengan solusi. Bukan hanya cuma bener, gitu kan? tapi doing nothing enggak loh. Iya. Karena kita udah Kurang masa mencoba dan akhirnya udah mulai putus asa sampai udahlah kerjakeun we sorangan. Bener Bener, tuh? itu aku banget. Iya, udah dikerjain sorangan, Iya. berhasil Teh Iin. Jadi kan kita pengen dong sharing. Oh di gua aja berhasil Iya, loh iya. dengan dana yang sangat minimal bisa. Masa dirimu yang punya lebih banyak duit nggak bisa ya? Kan tinggal nitah anggaran aya, pegawainya aya, tinggal ukur niat. Pegawai Proyek nggak dangut tuh. bener. Tapi kalau ngambil proyek kita nggak ada proyek, nggak ada jasa konsultan. Iya bener. Tapi ya, aku
tuh sering banget loh dok, bener-bener masuk ke dinas gitu ya, termasuk ke dinas sosial segala macam, kayak aku tuh willing to teach mereka juga. Aku bilang kayak aku mau loh meng-coaching gitu, how to handle yang dari bawah banget gitu, tim aku mau meng-coaching tim bapak gitu. Tapi emang sampai hari ini nggak ada permintaan ke sana, maunya kolaborasi teh ya. Betul. Lempar kasus sih sebetulnya. Oh ya, tapi kalau misalnya dilihat ya Tein, saya dengan pengalaman Tein di rumah Iya, teduh, iya. di Peaceful Land, maksudnya itu kan sebenarnya keilmuan lapangan yang udah aplikasi textbook ya. Iya. Jadi textbook mungkin berapa bab, oh yang ini bisa dipakai yang ini, karena semua ilmu tuh kita mostly berasal dari Western kan, dari dunia Barat. Mungkin secara budaya, aplikasi birokrasi dan lain-lain banyak yang harus kepotong. Ngerti. Kayak idealnya primary care, puskesmas. Iya. Di luar negeri mah jalan Tein. Oke. Karena penduduk nangis nggak sakit-kitu nak. Iya. Nah sekarang ketemu puskesmas kita yang satu hari melayani 400 orang rek kumaha. Benar bisa. Yang ngecek di jauh mas jauh, oh iya mah cukup. Nah iya mah hipertensi. Gitu. Jangan ngomong pasiennya nggak keluar. Terus keluar A, B, C gitu ya. Walaupun ya akhirnya kan petugas kesehatan juga burn out. Bener. Dengan kan jumlah terlalu- sebanyak itu. Betul. Coba enak kabarnya BPJS nunggaknya gede banget katanya. Iya, Tetean sedih, loh, Cak. ngeri loh. Ini aku tuh yang udah jujur aku lagi di masa overthinking nih dok, karena ngerasa kayak wah PR kita akan banyak nih ke depan. Karena ketika yang para pelaksana kesehatan ini pada stop karena nggak ada dana, nggak dibayar, itu kan problem kami nih yang independen makin gede sih dok. Betul. Akhirnya kita dijadiin tulang punggung. Moga-mogianya Tein rezekina karena bantu nu sejen ya. Amin ya sebenarnya mah ya. Cuman kalau dieksploitasi terus kan capek juga Capek ya. juga. Jadi Sementara kita tahu oh, sebenarnya dirimu tuh punya yang lebih memungkinkan, lebih dan besar dari dananya itu. gede gitu. Iya. Benar. Nah kayak yang kasus ini Oke, kalau balik lagi. promosi prevensinya jalan ya. Betul. Kita tahu nih anak ini bermasalah, langsung dididik, dikencarkan yang benar gitu ya. Benar. Ya mungkin kita mengurangi banyak filtering hal-hal yang tidak perlu kita temuin ketika nanti dia dewasa. Benar. Kayak kasus-kasus yang masuk ke rutan gitu ya, yang masuk ke tahanan. Kalau kita gali belakangnya, itu banyak banget loh. Yang sebenarnya bisa kita potong ketika dia masih kecil. Benar. Itu dosanya kita tuh segede apa sih? Ya Allah, Makanya kan, kalau ngomong gitu, iya maksudnya kamu dikasih kesempatan Tuhan amanah untuk mencegah. Ya, cuman karena ngisi perut doang dan kaum-kaumnya akhirnya hal yang harusnya menjadi kemaslahatan umat kan akhirnya sama dia nggak jadi. Gila lo, ini gue banget sih yang udah ngerasa kayak dosa banget. Gue tuh punya ilmunya, punya banyak teman keren, networking segala macam. Kita melakukan apa ketika di tataran bawah kita nggak kop dulu gitu, nggak berhentikan gitu. Sedih. Tapi mereka sebetulnya harus lebih merasa berdosa sih. Masa gue merasa berdosa, mereka enggak? Iya, kita masih bayar pajak. Kita mau misalnya banyak, kan mereka mah tugasnya, bener. Maksudnya itu, makanya kalau mau mengkritik ya ujungnya apakah orang tua kita yaitu negara ini, Ibu Pertiwi ini juga berhasil melindungi anak-anaknya kan. Betul. Karena kita lihat sekarang apa sih yang nggak jadi masalah Tein kalau kita mau lihat data perceraian tinggi setengah mati. Iya. Jadi kebayang nggak anak-anak yang lahir dengan orang tua yang akhirnya bercerai, sebelum mereka bercerai itu kan pasti ada konfliknya. Namun pernikahannya adem ayem, ya finansial stabil, kerjaan santai dan bahagia, waktu ada, ngapain cerai sih orang udah sampai cerai kan berarti titik penderitaan tertinggi ya. Bener. Nah di menuju tahap itu udah ada anak-anak kan, anak-anak kan yang lihat menyaksikan, ya. bener. Jadi kalau itu sampai terjadi di satu kota itu bukan pencapaian. Nah kita ngumpulin nih bibit-bibit yang akan pecah telurnya kapan kita nggak tahu. Kalau sekolahnya nggak bagus kualitasnya, ya udah jelas. Kalau nggak modal otak, tinggal modal otot kan. Nah ototnya tinggal ototnya mau diapain tuh. Bener. Gitu. Bener. Nanti ada nggak sih di sana orang gampang stres, gampang cemas, larinya ke obat-obatan terlarang. Iya. Auto shortcut kayak pengen dapat kesenangan sesaat, kesenangan instan, yang enggak yang diakses. Betul. Tambah ngerusak. Betul, makanya kadang aku suka sedih ya kalau misalnya tingkat pendidikan SDM tuh rendah banget. Iya benar dong. Karena bagi saya mengubah individu tuh perlu kognitif yang baik. Benar, Kognitif yang baik, problem solving akan lebih baik. Benar banget. Gitu. Ketika kognitifnya udah berjalan di fase dia cara berpikirnya sehat, maka regulasi emosinya juga tentu lebih baik kan Tein, karena dia bisa menyelesaikan masalah lebih baik. Bener banget. Itu yang dari pagi kita lagi belajar di ruangan ini. Betul. Tapi kan ujung-ujung kognitif baik, sehat segala macam kan akar-akarnya lagi-lagi nutrisi juga. Betul. Nah, ujung-ujungnya pas spiritualnya lebih baik. Ujungnya bakal spiritual. Karena dia ketika ngaji, ketika baca Alkitab dan lain-lain lebih ngerti. Paham. Bukan cuma modal fear doang, takut. Tuh, bukan yang kayak hafalan, tapi yang aku keluhkan kemarin kan, hafalannya bagus, kelihatannya bagus, tapi nggak ada empatinya. Betul. Benar dan salahnya kok kayak nggak sesuai dengan apa yang ada di lisannya. Betul. Eta-etanya dong. Betul. Ya. Bener. Makanya kalau kita mau gali, ya
faktor masa kecil ini akan menentukan kita tuh akan jadi negara yang spiritualitasnya baik atau enggak. Jadi bukan sekedar hanya beribadah aja ya. Kalau beribadah kan religi. Iya, bukan Ya udah cuman lihat sholat 5 waktu, ke gereja tiap minggu, Hafalannya banyak ya juga. hafalin berapa ayat kan gitu. Tapi ketika aplikasi masih ngambil duit orang, ya malah lebih buruk lagi, apa yang dia pahami itu dijadikan alat untuk itu memanipulasi. sering pada narsisistik. Itu tuh. Karena nggak ada komparasinya. Kita mau ngomong sama siapa, Tein? Kalau ngomongin ilmu tinggal nyari ya ilmunya. Oh nggak Cuma dia bisa. doang. Iya. Kalau kita tentang beribadah sama Tuhan, kalau Tuhan tiba-tiba langsung ngejawab kan kita juga bingung kali ya. Benar-benar. Syok Melalui kita dia kan iya. Terus kan nggak mungkin. Konfirmasinya dari siapa? Ini yang benar ngomong Tuhannya. Ya konsepnya kan jadi abstrak kan ya gitu ya. Betul. Nah kita nggak bisa klarifikasi, makanya kenapa senang banget pakai ayat-ayat tertentu yang pas kita pelajarin lagi, ternyata ada tuh di perikop selanjutnya penjelasannya. Nah tapi kan dia cuma ambil satu linting doang. Secerdas itu dia memanipulasi. Betul, dan dia tahu, oh misalnya KPI masuknya lewat agama nih, ayatnya tambah nih. Pasti aku terkesima. Iya, nanti yang satu masuknya lewat cinta nih, kayak ini korban kan. Oh aku, everything I do it for you. Nah pokoknya, I milik you seorang. Nah itu ya kan masuk tuh. Gitu. Iya, benar. Iya. Masya Allah, ini tuh kita tuh melebar sekali sebetulnya dok, tapi intinya sama. Intinya di sana, benar. Jadi pendekatannya memang Iya. bio, psikososial, cultural, spiritual. Oke. Nah ini dok, ini kan masuk ke dalam poin yang aku akan tanyakan juga ke dokter. Hari ini kan kita makin parno nih para ibu-ibu. Ngelihat kan kasus ini kan terjadi ketika si anak gadis ini ketemu dengan seseorang, kemudian dia karena nggak paham ini orang siapa, terus keseret lah demikian jauhnya. Terus gimana ya dok caranya para ibu-ibu ini bisa membentengi anaknya supaya tidak terkecoh? Karena kan tampilan orang-orang si NPD ini, si psikopat ini nggak kelihatan dari luar. Bapaknya tuh, bapaknya Kumaha, hadir nggak di hidup anak-anaknya? Oh. Lah kalau bapaknya nggak pernah ngomong, aduh, kamu tuh putri kecil papa loh. Ketemu orang yang bilang you are my only one, retek, langsung kerpek-kerpek. Benar. Ya. Kenapa kamu cinta dia? Soalnya dia yang mau antar jemput aku ke sekolah, kan bete bu. Oke. Orang tua aja yang mampu kok bayarin supir kan ya, maksudnya teh. Iya. Ya karena bapaknya nggak pernah hadir, sibuk kerja. Karena rasanya udah nggak nafkahin ya udah. Padahal kalau dari teorinya ada penelitian terbaru yang bilang ibu tuh sebenarnya PR-nya sampai perinatal, sampai menyusui aja beres 40 hari. Oh iya? Iya, sisanya memperhatikan biar gizinya tepat. Oke. Yang mau les cinta kasih, yang ngajarin tentang gender, yang ngajarin membela diri, yang ngajarin how to treat, bagaimana menghargai lawan jenis, itu tuh bapak-bapaknya. Bapak catat. Motorik, sensorik tuh bapak-bapaknya. Wow, bapak. Iya, jadi Ayah makanya hadir. bapaknya jangan dipaksa bosnya Zoom meeting terus sampai jam Bu, jangan 12 dipaksa Zoom. malam sampai 24/7 seakan-akan milik kantor. Oke. Itu tuh kezaliman pemimpin. Ketika dia tidak bisa memanage dengan baik, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, dia membuat banyak keluarga hancur. Tapi at least kalau si bapak itu punya knowledge tentang ini, pemahaman ini, kalaupun terpaksa dia harus banyak jauh dari keluarga, dia bisa cari quality time dong. Itu bisa dikejar. Betul, kan, karena dok? bukan kuantitas tapi kualitas. Kualitas. Betul. Udah Misalnya, sedikit waktunya. iya, benar. Jadi kalau rapat ya biarkan ya anaknya sambil main sama bapaknya ya. Anaknya tampil di screen bapaknya buat lihat. Iya, Jangan dimarahin. Biar tahu anak juga, oh bapak gue mati-matian nyari duit buat saya. Nah anak-anak ini kan kalau deket ngomong ini, yang paling nyakitin adalah orang tuanya nyari duit mati-matian buat anaknya. Anaknya bilang, ayah saya ngasih uang tapi nggak ada waktunya. Hello. Sedih banget. Nah itu biasa aku balikin ke anaknya. Kalau bapakmu juga kaumnya kaum pewaris, aku yakin dia nggak akan 24/7 kerja buat kamu. Nah komunikasi gitu kan penting ya. Benar. Makanya ikutin aja anaknya. Benar. Nah mak-maknya jangan ganggu bapak lagi kerja. Ya. Iya. Malah dijauhkan biar ya. dengar iya. Ya. Padahal biar lihat dia fenomenanya. Bapak gua ini bukan lagi leha-leha. Gitu. Masya Allah. Makanya itu yang penting banget. Jadi makanya sebenarnya bukan kuantitas waktu. Ada kan bapak-bapak yang 24/7, ibu yang 24/7 juga, tapi attachment sama anaknya nggak bagus. Gitu. Jadi penting berkualitas. 30 menit, tapi kita bisa deep talk Iya. 1 jam, tapi bacain story. Benar-benar. Gitu ya. Aku juga dengar waktu itu ada siapa ya pakar bilang dia banyak di luar kota karena tuntutan pekerjaan, tapi kayak sebelum tidur dia wajibin 30 menit tuh telepon atau 15 menit telepon. Zaman sekarang mah bisa video call atau TI-in ya. Kalau zaman Bareto bener pakai Telegram.
pakai pager zaman Barreto, bener kita kan pakai pager ya, yang kita sangat mengandalkan hidup kita sama operator kan, salah ngetik lah, atau nggak ke enter sama dia kan, yang kita tunggu kenapa nggak ada balesan ini kan gitu. Ya beda, yang SMS juga kita tangkringin terus kan, gitu. Sekarang kan udah enggak ya. Dan cuman anak-anak kan sekarang lebih engage sama gadgetnya. Ya masuklah kalimat-kalimat dan akhirnya dinormalisasi sama temen-temennya. Kaget aku kalau misalnya anak SD udah pada make up full, atau misalnya ke sekolah tapi pamer gadget, pamer mobil gitu kan, ibu-ibu komite sekolahnya kayak udah fashion show kan, kayak aduh Bu gitu kan ya, kadang suka emosi Bu saya kalau kayak gitu kan, langsung naik darah saya, kayaknya tensi naik terus gitu. Ya Allah, tapi ya Dok, maksudnya benar-benar penting kasus ini menjadikan pelajaran buat semua masyarakat Indonesia. Benar. Jangan cuma rame di sini doang, tapi kemudian nggak cuma masyarakatnya, pemerintahannya juga. Nggak bisa Tein, Oh, nggak bisa, karena sekarang ini terlalu banyak berita negatif. Baru kita tarik napas aja udah keluar lagi berita negatif. Tutup lagi, ini jangan selesai ya, ini jangan selesai. Iya, makanya kalau dulu kan kita ngikutin kasus ya sampai detail Iya, kan. iya. Nanti mungkin 3 bulan baru ada lagi. Iya. Kalau sekarang kan tiap hari ada aja. Dan itu kontrol masyarakat juga jadi rendah gini loh Dok. Ini aku dokter tau nggak pernah ada kasus di Garut itu yang anak kecil yang namanya S itu Salma yang disetubuhi oleh 3 generasi di atasnya bapaknya, Betul, kakeknya, pamannya. betul, iya. Itu pasiennya aku pegang karena dia memang didampingi oleh Dinsas Garut kan. Maksud aku ketika kasus itu ramai memang orang heboh. Aku Semua ngasih kunjungan, Dan, bantuan. Dok, aku mah sampai punya foto vaginanya loh Dok. Nah. Dan aku ketemu sama anaknya. Jadi vaginanya rusaknya anak Dok. Asli. Gila 3 generasi loh Dok. Itu Yang lain dirusak. kunjungan kan, Tapi maksud foto aku, bersama, iya. memberikan sumbangan. Nah ini teh kan pembenahan itu kan panjang banget ya. Panjang. Terus kedua, aku teh punten ini moga-moga jadi edukasi ya. Ketika kita menghadapi kasus kayak gini, boleh nggak sih itu kayak dana itu bukan cuma dikasih ke orang tuanya, yang kita juga nggak paham apakah itu digunakan untuk anaknya atau tidak. Kalau di kasus yang ini ya Dok ya, kita bukan bicara kasus yang sedang terjadi, tapi kasus yang ini tuh aku melihat dana itu dipakai bukan untuk rehab anaknya, mau baca. Tahu nggak dipakai apa Dok? Kawin deui. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, kan dia mau udah cerai kan, jadi nggak gosip udah cerai sebulan udah gitu. Ketika kasus itu mencuat, 2 bulan setelah kasus mencuat itu Aya nikah modal, lagi. tidak ada modal. Eta kan maksud aku teh, bu, ibu teh anak can beres, atulah konsen heula ke anakna, ulah gewat nikah dong. Terus aku tanya, ini anak rawatan lukanya gimana? Psikolog anaknya dikawal nggak? Enggak, karena memang nggak ada kontrol dari masyarakat. Makanya 3 bulan doang naiknya. negara kita tuh tidak pernah terbiasa untuk post traumanya, pasca Post traumanya. traumanya, Exactly. bencana alam, puk, beresnya mah udah Di awal hungkul ya betul, rame. beresnya hilang. Post trauma. Sementara kan sebenarnya di fase awal orang masih nge-freeze. Betul, itu masih. fase-fase survival kan sebenarnya Iya, kayak iya. Tapi kan ada momen yang memang akhirnya dia sadar ya, oh sekarang dulu punya rumah, sekarang nggak. Fase grievingnya kan baru mulai jalan di tahap depresi. Di fase itu ditinggalin. Itu karena udah ada kasus yang lain. Pusing makanya. Kasus yang lainnya bisa jadi musibah, bisa jadi isu-isu nggak penting. Isu nggak penting yang kita stres kan, maksudnya kayak aduh yang kayak gini loh, Ini kayak nggak penting. Bener. Ini masih belum beres. Iya. Kayak Betul, contohnya betul. yang di Aceh kan sekarang. Iya, itu udah jejak ini sekarang masih dalam sebetulnya. Iya. Kehilangannya Allah. bener-bener masif kan. Iya. Belum yang korban-korban ya. Makanya tadi kenapa akhirnya orang menganggap kayak gini akhirnya dieksploitasi. Iya. Terus begitu bukan buat korbannya juga, benar yang Tayin bilang. Iya. Kebutuhan keluarganya, hak anak tuh, hak korban malah tidak maksimal diberikan. Betul. Karena Makanya harus lebih baik panjang. paket pemulihan aja. Bener. Termasuk di dalamnya ada kesehatan Iya, ya. iya. Jadi pokoknya kita udah kayak kasih token. Bener, aku sih setuju kayak gitu. Pokoknya yang dari kami lakukan. kasus 2 tahun follow up ya. Iya. Sana ada psikiater, ada psikolog. Bener, Jadi bener. udah satu paket tuh. Bener. Makanya aku mah, Dok, kalau ke korban itu nggak mau ngasih tunai. Aku mau udah nyerah Tayin, kasih tunai mah. Mending aku pegang untuk pengobatan dia jangka panjang. Ngasih sumbangan berasnya, sugan tadi pakai keur makannya. iPad Dijual, teh. keur beli rokok. Mentalitas. Bener, emosion. Akhirnya udah, mendingan ya udah. Mending kasih ke aku aja Dok beras. Bener, makanya sekarang kan ke Tayin. Iya gitu ya. Udah, Tayin butuhnya apa? Alat bantu cuci Iya, luka ya udah di klinik kan bisa ngadain kan. Udah, mendingan kayak gitu Itu aja. jelas kepake banget sih untuk Iya. banyak pasien. Nah, kalau menghadapi yang kekerasan gini, makanya aku suka nitip, coba keluarganya tuh diperbaiki Iya, ya. iya. Kalau udah banyak ribut, ya jangan anak tuh akhirnya jadi korban. Betul, anak tidak memilih orang tuanya kayak gimana. Tapi kalau kita udah memilih untuk menghadirkan mereka di muka bumi ini tuh kan kita harus bertanggung jawab sampai akhir ya. Bener. Karena bukan anak kucing ya. Nikah, tinggal ya. Tapi di kampung mah juga gitu sih ya Dok.
Anak deui kan? Iya, makanya kan kehelnya. Iya, Ya, iya. nggak apa-apa sih kalau punya sawahnya 2 hektar. Itu Satu masalahnya. orang 1.000 udah mau beaknya. Padahal KB kan gratis di puskesmas. Bener. Cuman ya masalahnya tadi semuanya menunggu kayak misalnya udah taunya hipertensi kudu diubaran. Nunggu dulu sampai ujung ya, Iya, akhirnya cuci bener. darah. Itu. Nanti ngomel-ngomel, kenapa BPJS nggak membiayai? Iya. Ya waktu awal-awal Pas suruh awal. obat ke mana? Kanker paru, enggak dia ngomong tengah rokok. Ya. Bener, Anak bronkopneumonia di rumah, orang tua jangan merokok dalam rumah, keneh. bener. Ya. Bener. Nanti terus anaknya udah segep-segep, ya stunting, ya berat badan turun, baru aja nyalain kenapa pemerintah tidak hadir lah, Iya. kelakuan. Iya, susah juga sih. Iya. Tapi karena masyarakatnya juga tidak teredukasi maksimal, tidak Masyarakat kita tuh berpendidikan. emang senang yang instan. Bener. Ya, daripada berproses dikasih kailnya, ini kasih ikannya terus kan, makanya BLT. Tapi lapangan kerjaan nggak ada nggak masalah. Itu ngeri banget. Iya. Ngeri banget. Dan yang tidak layak menerima aja jadi merasa layak. Bener, mentalitas sih jadi rusak sih itu sih. Bener. Surviving spiritnya jadi nggak ada. Bener. Jadi kalau kekerasan ini kan ekstrim ya, emang ada. Iya. Tapi kekerasan sosial yang kita lihat sehari-hari juga ada. Betul. Dan Bagi aku ya menyelamatkan, sebenarnya BLT itu baik konsepnya menyelamatkan keluarga kan. Tapi kalau itu jadi punya siapanya dulu lah, saudara ini, saudara itu, saudara ini ya. Iya. Kan bagi itu sebenarnya kejahatan ya. Karena Benar, kita benar. melihat membiarkan ada satu keluarga yang kelaparan ekstrim. benar. Aduh, dokter, masya Allah, ini balik lagi dok. Ada satu pertanyaan aku yang tadi tadi udah ke-spill atau belum, dok. Aku tuh penasaran dengan kasus yang tadi kita di awal sempat bahas, ketika ada seseorang yang merasa puas ketika sudah menyiksa korbannya, kepuasan secara seksual ya dok ya. Itu biasanya pelaku yang seperti ini, kenapa awalnya kok dia sampai baru ngerasa bisa puas kalau dia udah ngelihat kayak korbannya disiksa gitu, kayak happy, puas gitu. Sebenarnya itu kan tuh Apa itu namanya dok? secara psikodinamiknya kan ada kenikmatan ketika dia menjadi sosok otoriternya kan. Tapi kalau ketemu yang gini biasanya sih belakangnya juga ada inferiority dia ya sebenarnya. Makanya aku sampai tidak berani membayangkan dan berasumsi berapa banyak trauma yang dia miliki Itu aduh. sampai kita bisa menghasilkan monster sehebat ini. Betul, itu juga pertanyaan aku pas ngeliat hasilnya kayak begini. Iya. Rusaknya. Yang kebayang aku, ini orang diciptakan dengan cara apa ya? Betul, karena Gila sih. anak itu kan ya tadi kalau misalnya dibilang putih banget juga nggak akan ada faktor genetik dan lain-lain ya. Oke. Tapi sekian puluh tahun hidup dia tuh kan sisanya adalah pembelajaran sosial dia ya. Betul, 29 tahun pelaku. Betul, apa yang dia dapatkan, apa yang dia lihat, Betul. apa yang dia pelajari dari Betul. trauma. Jadi Betul. sampai sekarang ya saya sih tidak bisa membayangkan trauma sehebat apa Betul. dan seintens apa Yang sampai dia dialami. keluarnya kayak gitu. Ini bukan pembenaran atas perilakunya, enggak. Benar-benar. Tapi ini adalah pembelajaran buat kita supaya next time nggak tercipta monster-monster Benar. baru kan. Ini kebingungan saya sih Teh. Iya, Maksudnya sama. kalau kita di tumbuh kembang yang normal lah ya, populasi normal anggap lah ya. Kita mau nyiram kucing aja mikir-mikir kan ya Teh ya. Betul. Mau mukul anak aja kita tuh kan kayak, kalau anak saya dipukul gimana ya gitu kan. Iya. Boro-boro kepikiran mau ngambil barang orang lah gitu ya. Iya. Kan itu ketika pola tumbuh kembangnya sehat. Betul, kita nilai di nggak sengaja kayaknya guilty banget kan. Ini di level yang dia bisa menikmati momen itu. Entah dia dengan rasionalisasi tadi ya, daripada lu kabur, mungkin bisa aja lo bentuk siksaan ini kan gara-gara dia mau kabur. Atau misalnya dia mau ngomong, karena masih ada bibir mungkin dia bisa ngomong, ya saya udah mau selesai sama kamu, mau kembali ke orang tua, daripada ngomong terus gunting gitu kan. Iya, bisa. Daripada ketemu jalan keluarnya, di ini kan biar dia kalau dipindah kemana-mana nggak tahu kan gitu. Dok, ini mungkin nggak sih kayak kemarin-kemarin kan kita sempat dihebohkan dengan kasus yang child groomingnya Aureli Moremans itu yang Broken Iya, Streets. Jadi kayaknya di situ masyarakat kayak terbuka pemikiran bahwa banyak banget kasus child grooming. Nah, terus hilang. Kayak muncul Bener, film. go with the beat, wah, gitu kan kalau misalnya itu tuh, wah terus nih kita kayak roller coaster. Iya. Terus aku kemarin mikir kayak, ini apa kind of child grooming, walaupun dia bukan child ketika kejadiannya dok, tapi groomingnya kan kayak ketika aku terus dialog dengan korban dok, kayak ini Ada orang satu kayak tipe gitu. ya? Setipe Ya, banget. betul. Terus gini, punten, ini banyak komentar di medsos oleh netizen yang bilang bahasanya tuh gini, sama sirinya gitu. Aku udah cross check sih sama keluarga, apakah kemudian mereka menikah siri. Tapi yang disebut menikah siri itu mau sesiri-sirinya nikah gitu ya, harus ada wali nikah. Betul. Nah, konsepnya kan sama tuh kayak child grooming si Betul. Aureli. Artinya si
perempuannya dibikin yakin oleh pasangannya bahwa kita kayak gini udah halal kok, berdua aja gitu, dengan tidak hadir keluarga. Nah ini aku nanya ke keluarga, mereka bilang udah jelas keluarganya tidak ada yang menikahkan. Betul. Bahwa kemudian si perempuan merasa sudah nikah karena narasi-narasi si pelaku, kan ini kan jadi kayak grooming lagi. Betul, bisa jadi aja kan, makanya ada psikotiknya juga. Iya, karena kan memang ada kekerasan seksual, maksudnya terjadi hubungan seksual jelas. Porsinya di mana gitu? Atau ada waham, kan Ada di korbannya waham. juga nggak tahu ya. Dia merasa bahwa dikasih terus, kadang diomongin terus, badan kan. Iya. Kebohongan yang diulang berkali-kali kan jadi kebenaran ya. Kebohongan yang diulang berkali-kali Jadi kebenaran. Tuh. Dia udah nggak bisa lagi bedain kebenaran dan Dia udah kesalahan. di level ya, dia level yang udah bingung. Makanya dia harus nangis atau ketawa aja bingung. Ya. Bener sih ya dok. Benar, emosinya udah rusak. Bener pisan. Padahal ini masya Allah sih ini mukjizat banget kalau aku lihat dok. Dengan kerusakan yang luar biasa, dia gentle banget loh ngomongnya. Walaupun suaranya lemah karena mulutnya udah rusak, tapi dia gentle, emosinya standar, plain. Terus nggak ada getaran lagi, apa mungkin udah selesai. Tapi kalau buat orang yang trauma kayak gini, biasanya kan traumanya bisa Mungkin masih akut. Tapi kita nggak tahu loh, kalau si pelakunya datang muncul nggak? Oh iya, Kan ini yang dia tahu, yang di samping dia kan orang-orang yang sayang sama dia. pengen nolong dia. Betul. Kita kan nggak tahu Bisa. kalau pelakunya datang muncul nggak efek itu. Itu kan namanya post traumatic stress disorder. Post-traumatic Yang stress gejalanya hanya muncul ketika dia bertemu lagi dengan sumber Triggernya. traumanya. Tapi bukannya dokter kalau ketemu pasien dokter misalnya kareknya dipuk-puk gitu, masuk ke titik yang dia sensitif, kayaknya udah ngegerung duluan. Bisa gitu nggak sih dok? Betul. Tapi kita juga mesti lihat sih apakah ini udah di level yang acceptance tadi ya, atau dia otaknya juga ya memang ya kebayangan tuh kayak 30 tahun gitunya, Yes. meren kan udah stres kronik, otaknya juga udah meren, kalau dicek mah amigdalanya mati, hipokampusnya terlalu reaktif atau gimana kan? Iya dok. Atau seumur itu diomong kalau bukan saya siapa lagi yang mau? Benar. Aduh, ini memang masya Allah jadi PR banget dan memang jadi sepenasaran itu. Moga-moga kita punya kesempatan untuk bisa menggali lebih jauh profil pelaku sih, Ya. agar kita bisa menjadi lebih alert dan paham agar tidak menciptakan monster-monster Nah. seperti ini. Tapi aku mau nitip sih sebenarnya Iya, Teh. Nanti iya. kalau ada orang tua yang Iya dok. ngelihat nih kayaknya emang namanya orang tua pasti akan membela anaknya sorangannya. Kadang-kadang denial ya. Anak sorangan pokoknya pang the best ya. Nah tapi kalau kita lihat nih kayaknya dibandingkan sepupu seumurnya rada berbeda. Bawa konsul. Nah itu. Bener, itu yang namanya screening. Jadi kita memfilter, misalnya kita lihat, anak lain mah biasa ya, mah tatakolan gitunya, bawa konsul aja. Bener. Kayak misalnya ADHD, ya conduct disorder tadi, opposition deficient disorder, daripada dia gede, ya tetap aja harus dibawa berobat kan. Oke, jangan jadi narasi gini, itu mah kenakalan biasa anak-anak. Nggak bisa, namanya anak tuh nakal ada batasnya. Batasan itu mungkin harus dijelaskan nanti dok. Nah betul, makanya batasannya kan intinya tidak menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Itu batasannya. Betul. Kalau dia nakalnya main pasir, ya proses belajar. Baju bobol lokot, nah itu proses belajar. Oke. Tapi kalau sampai menyakiti orang lain, itu udah bukan proses belajar, itu kenakalan banget. Dan apa? Memang PR kita ya dok, insya Allah supaya membawa narasi atau membuat masyarakat itu paham bahwa anak kecil, bahkan selevel anak kecil itu nggak aib loh bawa ke psikolog atau ke psikiater. Itu Tapi bukan itu aib. prevensi. Iya kan sekarang orang kayak masa anak kecil dibawa ke psikiater gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau cek IQ mau ke psikolog. Nggak eta. Iya. Bawa aja sebenarnya emang nggak apa-apa. Minimal kita tahu strength anak kita apa, weaknessnya apa. Ya, yang weaknessnya kita asah supaya menjadi optimal, yang strengthnya kita perkuat supaya jadi optimal, buat jadi potensi dia kan gitu. Benar. Ya daripada nanti kita nunggunya kalau udah meledak, Jangan jedul pusing dulu. lagi. Nanti tetap aja dibawa juga ke psikiater ya. Iya. Tapi yang paling kesel udah ke psikiater, boleh nggak saya nggak pakai obat lah? Bu kalau kayak gitu mah bingung ya. Ibu aja udah kewalahan, ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan kalau dibawa pulang ya urusan ibu. Iya. Saya kan cuma mau nolongin, ibu mau dengar saran saya, puji Tuhan. Nggak dengerin juga ya udah, gitu kan. Kata saya perlu pakai obat karena kondisi otaknya udah, amigdalanya udah nge-hijack prefrontal cortex terus udah meledak-ledak terus. Harus. Iya, anak udah meledak mau ngomong yang di level mana? Iya. Mau diinduksi apapun mungkin jadi nggak bisa masuk ya. Betul. Jadi makanya obat tuh diperlukan supaya level otaknya kembali normal. Betul. Benar. Kalau udah normal, ngomong kita didengerin, kan lebih seneng ya Benar. daripada kita adu otot leher. Betul. Menciptakan trauma baru. Iya, Akhirnya akhirnya jujur. iya, karena Karena kan kesalahan orang tua kadang-kadang aku lihat ketika anaknya memang kemudian tidak mau berdamai dengan orang tua terus melawan, yang dilakukan adalah memberikan hukuman kekerasan fisik Betul. maupun verbal karena kemarahan orang tua jadi meledak. Nah, itu kan another trauma buat si Benar. anak ya. Benar, kayak Terusnya misalnya numpuk.
kenapa anaknya mau ngobrolnya cuma sama psikolog sama psikiater? Ya nggak apa-apa ya, mungkin dia ngelihat kita pencemas. Iya. Oh, daripada ngomong sama emak gue cemas sampai tambah pusing, mending ngomong sama psikolog sama psikiater kan udah ya. Iya. Itu sama. Nanti kalau ketemu yang gini kok anak saya agak berbeda ya, gampang banget dibully. Oh iya itu. Iya. Terus kok kenapa udah dibully jadi sering nangis, jangan dibilang cemen. Karena dibully itu traumatik. Iya. Gitu. Dan jangan-jangan tadi korbannya ini apakah tadi kita harus cek juga sebelum berrelasi dalam kondisi mental sehat nggak? Nah itu. Karena yang kalau yang kondisi mental sehat kan kabur, ketemu bencana mah kabur batu rogenya. Hanya Geus alarmna ieu mah rada beda baunanya lah langsung ing kameran kan bener. Ieu mah kan nyerendet terus kan gitu kan. dua sisi sih. Betul. Jadi apakah ini sakit sama sakit? Bisa. Ya kan terlalu banyak lah si algoritma yang memungkinkan terjadi. Ya, wow. Cuman memang sekarang kalau joke di ibu-ibu nih dok, termasuk aku sih, jika aku menantu teh dok, menggunakan psikotes dulu, menantu aku bisa bibit-bibit, kan bener nggak? Penting. Jadi bukan pre-nikahnya bukan cuma pemeriksaan kesehatan, aku bener, badan intelijen kerjakan semuanya teh, jangan salah dari faktor bibit, bebet, bobot, keturunan, KB teh. Jadi perlu bisa sama BI checking. bener, psikolog, BI checking itu perlu. Bener, itu. Bener. Terus udah gitu yang pemeriksa riwayat hierarki keluarga itu penting. Jadi penting sekali. Saya mah, namun misalnya, iya masih anak saya masih SD-nya, tapi orang udah ngomong ke suami. Jika nanya, namun orang mah dikerjakan semua nu bisa sampai kan cek nomor HP-nya. Kabeh kurang mah bakal dicek. Calon menantu dokter Elvin cepat itu. Lewat seleksinya. Dicek kan, karena kan aku juga ya minimal kan kita jadi tahu ya. Benar. Produknya. Pabriknya kayak apa, produknya kan nggak jauh tein. Karena sekarang yang aku terima curhatan dari teman-teman itu ketika mereka kemudian punya menantu ini dan itu, packagingnya, histori pendidikannya segala macam, latar belakang keluarga bagus, bisa kayak gitu dok. Tapi ternyata si anak tuh NPD gitu. Benar kan? Itu tuh nggak ketahuan ketika lagi ta'aruf teh ke pendekatan, jadwal teh ke berumah tangga. Nah itu makanya si anak teh kumaha kan kudu di proses ta'arufnya juga kadang kurang pinter lagi. Iya, karena kan ta'aruf tergantung moderatornya pinternya. Kadang pertanyaannya nggak kritis. Coba tanya, kan kita mau nanya finansial ya, cuma ditanya pekerjaannya apa, manajer. Oh, dengan asumsi manajer teh gajinya 2 digit. Pas katingali, oh manajer bener gajinya 2 digit, tapi gak hidup oge 3 digit ya. Cek aku tanya ya moderatornya kurang pinter. Jika moderatornya lu kudu diedukasi. Biar tahu harus nanya apa ya. Iya. Tapi benar nggak sih dok, dalam proses ta'aruf itu sebetulnya memang harus berkualitas banget supaya kita lihat kondisi dia katanya ketika lagi marah. Benar. Mengukur gitu tingkat emosi dia ketika lagi ada benar. kemarahan. Makanya aku bilang yang jadi moderator ta'aruf tuh justru bebannya paling besar. Karena dia harus membantu menganalisis dua-duanya kan. Iya benar. Yang aku nggak ngerti sih, ya mungkin bukan bidang aku ya TI, tapi aku sampai sekarang nggak ngerti adalah yang ta'aruf kurikulum vitae sih. Iya sih, aku juga sekarang itu aku nggak ngerti karena aku tanya ke ustazah atau ke ustadz tuh nggak ada jalur itu benernya. Yang cuman kayak ngasih kurikulum, oh ya sesuai kriteria, lihat dari foto aja ya gitu. Aku nggak bisa. Hari ini kayaknya bahaya banget sih. Iya, dan bagiku akhirnya konsep yang tadinya bagus ya ta'aruf ini tuh akhirnya jadi banyak diselewengin. Benar. Di ekonomikan juga lagi ya. Iya, karena maaf dong, hari ini kan dokter juga lihat kami di lapangan tuh menghadapi kasus-kasus yang pelakunya adalah orang-orang yang punya pemahaman agama bagus gitu. Korbannya anak-anak kecil. Jadi aku tuh sekarang emang agak separno itu sih melihat kayak udah sampai ngomong kanan kiri depan belakang ini udah nggak ada yang aman sih buat anak-anak. Bener. Kayak kita nggak bisa lihat dari kemasannya aja gitu. Makanya kita sebagai orang tua kan harus punya bekal parenting yang baik ya. Supaya anak-anak kita juga kita bikin fondasi hidupnya juga baik. Gimana dia merasa bermakna tanpa perlu validasi orang lain. Gimana dia punya mimpi tanpa harus menggunakan orang lain sebagai kendaraannya. Gimana dia punya jiwa kerja keras dan melihat kegagalan ini bukan sesuatu yang melakukan, tapi proses pembelajaran dari Allah. Kan itu teh sesuatu yang memang harus kita ajarin ya. Terus kita ajarin sejak kecil, benar. Jadi makanya perlu pemahaman spiritual dan religi baik dari orang tuanya untuk ngajarin makna ikro ke anak-anaknya, kan gitu. Kita ngajarin ikro ya, tapi giliran nilainya jelek, bodoh kamu kayak gini aja nggak bisa, nah kumaha. Bener, salah dikit cepret. Ya. Jadi nggak sesuai dengan apa yang dinasihatin di awal. Bener. Jika nama dokter Alvin suruh edukasi aja terus ya, dokter masih praktek ya dok ya. Parenting kanan kiri gitu.
Iya, karena aku senang. Lalu iya. aku senang sekali mengajarkan isu parenting karena Iya. minimal dari beberapa orang yang duduk pulang akan bawa ilmu sehingga generasi selanjutnya akan lebih baik kan. Benar. Minimal bisa ngomong ke bapaknya. Kadang kalau ngisi parenting aku bilang kerasin biar bapaknya dengar. Benar. Karena kalau kelas parenting yang ikut pasti mamanya, Iya. bapaknya mah golf, tenis, ya, Padahal porsi mancing. Nah, Padahal yang harus Padel. dikuras adalah, iya padel. Padahal yang harus dikuras adalah ininya. Bapak-bapaknya, karena bapak-bapak kita tidak sepenuhnya hadir sih sebenarnya. Ya memang ada beban kerja dan lain-lain, tapi luangkanlah 40 menit, 1 jam Ya, ya, tapi dari yang 24 jam berkualitas kita ya sesederhana cuma Berkualitas. ngopi, makan es krim bareng kan gitu ya. Iya. Insya Allah, kayaknya mah kalau sama dokter Elvin aku mau curhat macam-macam urusan dunia. Pusing Iya, ya Tein ya. Pusing banget, Masya Allah Iya. gitu. Jadi kayak ya itu, aku khawatir banget dengan kondisi yang kayak kita pahami korban jadi pelaku, korban itu kan mata rantai yang tidak pernah Betul. selesai gitu. Korban jadi pelaku, pelaku yang merasa jadi korban juga akhirnya di muter ya di situ. ubek-ubek. Tapi akhirnya kita jadi kayak kekurangan orang yang waras, ini gimana? Sekarang tuh ketemu orang yang waras adalah berkah sendiri sih dari Allah kayaknya. Iya benar loh dok, benar. Iya benar. Terus aku jadi lebih sering tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Seuzon kita jadi lebih menyala kan ya. Iya loh. Seharusnya kan Kenapa ya? husnuzon ya katanya ya. Itu Tapi kita jadi seuzon. Itu overthinking ya dok. benar. Aku overthinking jadinya. Benar, gue sekarang kalau ketemu orang jadi seuzon. Saking banyaknya. Kadang aku melihat, oh ternyata yang orang kaya juga tidak sebaik itu juga. Iya. Makin kaya makin aneh bagi aku ya. Benar ya. Ada yang orang kaya tukang utangan bagi aku nggak masuk akal Tein Benar, gitu kan. benar. Ada yang harusnya pendidikannya tinggi tapi kelakuannya astagfirullahaladzim kan gitu ya. Iya. Ada yang harusnya jadi perwakilan Allah yang ngajarin ilmu agama, kalahkah kelakuannya jika dajal kan liurnya. Benar. Malah Aku tetap sama dia. dianggap benar dengan narasi yang dia pelintir. Lu ngeri lah dok. Dia aku bilang mungkin Lucifer kayak ketemu dia wah sujud. Ilmu nak taah kalah celah. Tadi kan kalau kata dokter itu Israel juga ditolak sama dia. Pulang lagi katanya. Ya Allah, jadi emang kayaknya hidup di zaman sekarang ini nggak bisa enggak, kita harus membekali diri kita dengan keilmuan sih. Dan salah satu ilmu yang makanya aku lagi seneng banget kayak campaign kemana-mana dan encourage sahabat-sahabat aku untuk boleh nggak kita bukan cuman ilmu akhirat aja yang harus kita pelajari, itu penting, paling penting untuk kita hidup di dunia, tapi kita juga harus memahami tentang ilmu kesehatan mental. Benar. Karena itu aku memahaminya itu dua hal yang berbeda gitu. Ketika kita cuma paham spiritual, ketika nanganin kasus mental, spiritual aja dihajar. Benar. Padahal kan two things different itu dok. Iya, tapi ada yang bagus loh Tein. Ada yang salah satu pasien saya tuh dapat pencerahan. Dia bilang gini, dok kalau saya ya tadinya kan berpikir kebaikan dan kesabaran kita itu kan belum tentu jadi hal yang baik buat orang lain kan. Mungkin jadi mudaratnya buat hidup orang lain. Karena saya terlalu sabar dan gak berani menegur, makin kurang ajar kan orang Betul, ini. Dan dia makin berdosa. Makin nggak merasa kesalahannya di mana. Betul. Tapi dengan saya menjadi tegas dan membentuk batasan, mungkin dia jadi sadar kalau dia salah. Iya. Gitu. Jadi menerapkan sabar dan itunya tuh di mana kasus di itu kondisi apa kan? Itu harus di level berhikmat dan bijaksana. Wow, masya Allah. Tate si kognitifnya, otaknya, Kudu sehat kudu oge. sehat heula. Bener. Mun ente nggak bisa bijak. Bener. Semua dihajar dengan satu keilmuan, kita mah pasrah gitu. Iya. Nanti kan Allah yang bales. Bener. Gitu ya. Makanya harus ketemu sama guru agama yang benar. Ya. Paham both sides. Yang mengerti benar gitu ya. Bener. Karena semua orang bisa jadi coach kehidupan kan ngomongnya. Bisa jadi apa, bisa jadi apa. Catatan itu benar. Bener. Banyak baca buku. Itu Al-Quran tuh panduan hidup Banget. bener, aku aja baca yang Buya Hamka yang teknologi kehidupan tuh kan ada tuh falsafah hidup, lembaga hidup, itu bagus banget loh itu. Wow. Cuma masalahnya nggak dibaca, jadi aku tanya pasiennya, baca nggak? Enggak. Al-Qurannya bacanya gimana? Enggak lah. Aku bilang, ya gimana Atau ya? baca sekedar baca tapi nggak paham maknanya. Bener, jadi Cuma makanya hafalan doang. iya ayat 1 kan sebenarnya kalau di Al-Quran kan mungkin mirip Alkitab ya, ada penjelasan tuh mungkin di perikop keberapanya gitu kan kayak bersambung-sambung kan dia tuh bukan kayak satu garis beres. Bukan, saling melengkapi. Ternyata nggak ngerti juga. Ya, itu. Jadi Belum kan- masuk ke tataran paham. Nah itu, makanya gimana ke titik itu tugas TII. Wow, berat sekali. Tapi yang menarik ya dok, memang aku menjalani apa yang dititipin ke aku itu, akhirnya aku menaruh insight spiritual tuh justru di akhir loh dok. Jadi semua yang datang ke aku itu nggak aku masukin tataran spiritual dulu, karena aku membuat mereka nyaman dulu, secure dulu, merasa dilindungi, merasa dicintai.
pelan-pelan kalau mentalnya udah agak secure, aman, otaknya udah rada bisa diajak dialog, obat udah bekerja segala macam, spiritual terakhir. Benar. Jadi nggak aku hajar dengan narasi kamu tuh dosa segala macam, nggak kayak Benar. gitu. Karena spiritual kan perlu otak yang sehat, Sehat. perlu mental yang sehat, dan perlu lingkungan sosial yang Betul. sehat. Nah itu yang kita coba ciptakan sih di Peaceful and Dog. Jadi jangan langsung dihajar dengan belum apa-apa dipatahkan dengan narasi spiritual. Ya, akhirnya kan ngelihat Tuhan cuma jadi maha penghukum aja ya. Ujungnya dia marah sama Tuhan. Sering Ujungnya tuh. dia tidak bertuhan. Sering Betul. banget. Spiritual abuse nggak sih dok? Benar, karena biasanya kan kita cuma menjadikan Tuhan itu alat transaksional. Berdoa nggak dikabulin, kecewa. Sekali, 2 kali, 3 kali, ateis. Benar, itu anak muda sekarang gitu loh dok. Benar. Dikit-dikit ateis. Karena semuanya pengen instan. Makanya aku bilang, Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang aktif. Aktif tuh maksudnya, oh Tein nggak doa, tiba-tiba jol, ayah gitu kan enggak ya? Iya. Ada ikhtiar kan di dalamnya. Nah yang itunya kagak dilewatin. Nah masalahnya ngeyel juga. Udah kata Allah bukan jalana, maksa. Bener. Itu Allah juga salah. Ngulang deh doa ya kan? Ya Allah kalau itu jodoh saya deketin, kalau bukan jodoh saya jauhin kan gitu doanya. Yang benar. Nah, giliran geus kabeh ngomongnya, jalurnya geus bener itu mah lain jodohna. Oh jigana salah Tuhan mau ngulang deh doana. Nah, ya jadi akhirnya ya tetep we. Nah akhirnya karena dia nggak menyelesaikan masalah secepat mungkin, muncullah masalah hidup yang lain kan kata Allah benar. Masalah hari ini untuk hari ini aja, buat besok yang lain. Benar. Karena terbiasa instan itu di generasi sekarang, proses yang gimana juga proses itu kan dibutuhkan. Benar. Jadi untuk yang muda kalau belum nikah, geus nyaot di awal lieur, riet, ya kudu dijadikan pasangan hidup. Nah, Iya kan kita nikah kalau bisa jangan sama masalah kehidupan ya, hidup kita juga udah bermasalah kan gitu. Benar. Ya. Jangan kayak yang penting untuk status sosial, yang penting nikah aja biar kalau Bener. ditanya udah gaya aja gitu. Mun pasangan juga kieu. Kayak ngadu kaulah kunaon pasangan hidup gini cek kalau kan kurang geus ditanya milih ya gitunya gitu. Iya. Gitu. Kita lihat, kita kawal sama-sama kasus ini. Amin. Tein moga-moga nggak ada lagi lah. Jangan lagi. Ya jangan ada yang insyaallah. kayak gini lagi gitu kan. Kita sama-sama ya, makanya penting banget untuk mencegah kondisi trauma apapun sejak dari kecil supaya tidak menciptakan monster-monster baru. Kenapa aku sengotot itu dokter pengen belajar tentang kesehatan mental setelah aku bertahun-tahun pegang di cancer? Karena ya itu, cancer itu menurut aku dia sakit untuk dirinya sendiri. Betul. Lingkungannya nggak akan terinfek oleh cancernya, kecuali mungkin 1-2 jenis cancer yang mungkin ada menular. Tapi kalau mental, penularan itu kan dahsyat. Tapi orang sakit cancer mostly dari penyakit mental juga. Iya sih, itu sekarang proven sih. Iya. Iya. Makanya menikah dengan orang yang salah, hidup di tempat yang salah, itu adalah sumber penyakit, Tein. Catat, Masya Allah. Iya. Ya, tapi ya itulah, mental itu nggak gampang banget karena nggak paham Abstrak. juga, abstrak betul, dan komprehensif banget ya Betul. penanganannya, karena nggak, dia juga kadang-kadang suka bilang nggak cukup dengan datang ke psikiater karena supportingnya harus berjalan dan seterusnya. Jadi ya moga-moga kita semua makin paham tentang how to handle mental issue dok, dan kemudian kita sama-sama terlibat sih dalam hal menangani kondisi-kondisi problem di masyarakat, karena yang tadi dokter bilang juga sedih banget ya setelah bertahun-tahun berpindah-pindah tempat, kenapa masyarakat kita tuh nggak alert. Sesederhana ngelihat di tukang sayur lebam-lebam kita diamin aja, kita udah kalah gos kita ngelihat tapi suaminya galak itu, dan aku sering banget temuin kasus kayak gitu. Ya. Masyarakat RT RW jadi nggak mau ngomong karena dia orangnya susah, karena dia preman segala macam. Dan kadang kalau lapor ke polisi juga nggak diwaro. Nggak diwaru sih. Bener. Aku sedih banget yang baca berita ini, Tein, yang keluarganya udah laporan berkali-kali, intimidasi terjadi sama orang polisinya dibiarin aja dan akhirnya bener kejadian. Aduh, itu nyesek sih kalau kayak gitu sih. Iya. Nyesek banget sih. Benar. Dan akhirnya cuma minta maaf doang. Dan itu kejadian. Itu sedih banget sih. Dan banyak yang kayak gitu kan, perempuan-perempuan yang datang gitu kan, terus bilang ya udahlah Bu, mungkin bapaknya lagi stres, mungkin bapaknya lagi emosi. Ya itu devaluasi dan neglected kasus itu yang membuat semua proses kekerasan ini jadi makin ekstrim. Makin ekstrim terus kayak jadi banyak excuse sih. Iya. Bayangin kita mau ngadu terus bilang, percuma tuh liatin sebelumnya juga. Sok aja coba kesana, emang ada yang percaya sama kamu kan? Benar. Bahkan mengawal kasus-kasus seperti ini pun memang jadi tidak mudah, dan sedihnya memang aku lihat ya, mencermati kasus seperti ini, kadang yang memang mendapatkan perhatian cepat tuh memang yang viral sih Betul. akhirnya. Ketika padahal kan kita paham di bawah tuh banyak sekali yang nggak viral, itu penanganannya nggak ada. Tapi ya lagi-lagi dok, daripada aku frustasi kayak jadi stres nggak Lakuin yang jelas. kita bisa lakuin aja. Betul, daripada aku minta paswaka ke negara lain kan, Benar. mendingan aku juga gitu sama tim, kayak kita lakuin apa yang bisa kita lakuin. Benar. Apa yang Tuhan udah amanahin ke Iya. kita, baik itu hak dan tanggung jawab, nah itu dia yang kita Itu yang lakuin. kita jalanin. Benar. Terus bahkan walau hanya satu aja,
insya Allah ya, walaupun hanya satu aja kasus yang bisa kita coba cegah untuk menjadi pelaku baru, itu kita lakuin. Karena buat aku itu like kita udah memotong satu mata rantai. Betul. Satu aja kita coba cegah untuk menjadi monster, berapa puluh orang terselamatkan jadi monster-monster berikutnya. Jadi agak biar ringan hidup gua, Dok. Kalau enggak mau jadi pasiennya dokter Elvi nanti, jangan Siapa tahu yang sampai. nonton ini ada sekian orang, Iya, di iya. salah satunya ada yang korban dan akhirnya memilih untuk kabur kan? Iya, Ya itu iya. salah satu hal yang bisa kita lakukan. Benar-benar dokter, thank you banget. Sama-sama Teh Iin, thank you Thank you. teman-teman Chris Fulen. Beneran ya, beneran ini jangan diedit. Aku tuh ngefans banget sama beliau. Jadi aku sesenang itu, dan moga apa yang kita sampaikan hari ini benar-benar bisa juga jadi banyak pencerahan buat masyarakat berkaca dari kasus yang ini. Kita coba kawal terus insya Allah, karena kami juga memang udah dilibatkan sejak awal sama keluarganya. Jadi aku akan keep laporan ke dokter, sekedar juga pengen nanya, Dok, kalau gini kenapa ya? Karena aku benar-benar kita belum ketemu jawabannya pelaku ini kenapa, itu PR kita sih. Supaya kita bisa jadi lebih paham, karena itu kalau menurut aku Joker aja cuma nembak sekali, nembak selesai Beres. kan. Sekejam-kejamnya Joker tuh nembak loh. Kalau ini pelan-pelan. Iya. Ada yang nyincang sih, memang sih ada yang nyincang sekian, tapi sekali nyincang selesai. Ini disincangnya pelan-pelan gitu. Jadi kayak Ada proses menikmatinya ya. proses menikmatinya itu. Jadi itu yang moga-moga nanti kalau ada informasi lebih lanjut tentang keluarga dan latar belakang si pelaku bisa jadi pembelajaran buat kita, agar kita kemudian bisa mencegah hal itu terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan sekitar kita mungkin. Dokter, thank you so much. Sama-sama Teh Iin, Keep thank healthy, you. keep waras. Thank you udah Thank you diundang. banget. Moga-moga nggak bosan ya, Dok. Aku banyak belajar. Amin, Thank you. amin. Makasih Sehat-sehat banyak. Teh Iin. Dokter juga. Thank you. Thank you, Dok. Dadah. Thank you.